Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan mengkomparasi by data ya teman-teman, antara New Yamaha Lexi LX155 versus New Honda Vario 160. Wah, ini bakalan jadi rival banget sih dan menarik banget untuk ditunggu ya untuk komparasinya. Jadi di video sebelumnya gue juga sudah ngebahas si New Yamaha Lexi 155-nya, tapi berupa review teman-teman. Teman-teman bisa cek aja di video sebelumnya ya. Nah, kalau khusus di video kali ini gue akan komparasi kedua skutik bongsor tersebut. Kira-kira lebih unggul mana ya? Vario 160 atau Lexi 155? Skuy, kita langsung komparasi aja. Tapi sebelum gue lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gue makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gearnya. Oke, pertama-tama gue akan mulai dari fitur ya teman-teman. Jadi fitur dari New Yamaha Lexi 155 2024 ini juga tergolong lengkap menurut gue. Untuk lampunya, contohnya lampunya itu sudah LED di bagian lampu utama dan lampu belakang. Ditambah lagi adanya DRL di bagian depan, jadi lebih cakep lagi ya teman-teman. Terus untuk fitur keselamatan, di bagian pencahayaannya itu ada fitur hazard teman-teman. Selain itu untuk speedometernya pun sudah full digital dan speedometernya lebih baru juga ya. Dan speedometernya dapat terkoneksi melalui handphone dengan aplikasi Y-Connect. Jadi ini untuk yang tipe tertinggi yang connected ABS ya, yang punya fitur Y-Connect teman-teman. Jadi kalian tuh bisa memantau kendaraan kalian melalui handphone dengan aplikasi Y-Connect tersebut. Terus supaya lebih fleksibilitasnya itu lebih enak gitu ya. Kalau kemana-mana HP lowbat itu bisa langsung dicas aja karena sudah ada electric power socket. Tapi ini electric power socketnya belum ada kayak apa namanya colokannya ya. Jadi cuman rumah colokan doang teman-teman. Jadi kita harus beli aksesoris tambahannya lagi supaya bisa ngecas. Selain itu untuk sistem pengunciannya ini masih magnetik untuk yang versi terendah. Tapi untuk yang versi tertinggi yang S version dan ABS version ini sudah keyless teman-teman, yang terintegrasi dengan fitur Answer Back System. Jadi kalau mau nyari motor di parkiran lebih gampang karena ada fitur tersebut. Terus New Yamaha Lexi 155-nya juga punya fitur Stop and Start System, dimana fitur tersebut bisa bikin tambah irit motor. Karena motornya tuh kalau beberapa detik nggak dipakai akan mati. Tapi kalau mau nyalain lagi tinggal digas sedikit aja. Selanjutnya ada fitur Handle Switch Control. Jadi ada saklar sebelah kiri depan ya teman-teman di belakang tuas rem. Nah itu fungsinya untuk mindahin atau ganti-ganti sesuatu yang ada di speedometernya. Jadi nggak perlu klik-klik di bagian speedometer. Untuk bagasinya, nah ini sayangnya tuh masih sama seperti Lexi 125 teman-teman, berkapasitas 12,8 liter. Dan untuk BBM-nya itu tangki bahan bakarnya ya, maksud gue ini juga kecil, masih sama kayak Lexi 125 yaitu 4,2 liter. Aduh sayang banget ya. Nah untuk konsumsi BBM-nya itu bisa mencapai 45 km per liter. Dan motor ini juga punya fitur set stand switch. Jadi kalau standar satunya belum dinaikin, itu motornya nggak akan bisa dinyalain teman-teman. Dan di bagian kaki-kaki juga ada fitur anti-lock braking system single channel. Nah ini juga untuk yang versi tertinggi yang connected ABS aja ya. Nah sedangkan untuk New Vario 160 seperti di sistem pencahayaan ini sudah full LED, jadi lebih unggul ya teman-teman. Tapi sayangnya belum ada fitur hazard. Untuk speedometernya sama, sudah full digital, tapi si Vario 160 belum bisa terkoneksi ke smartphone. Jadi di sini Yamaha lebih unggul teman-teman.
Dan ada fitur USB charger juga, tapi USB chargernya Vario 160 ini bisa langsung dipakai, tidak perlu beli adapter lagi seperti Yamaha Lexi 155. Untuk sistem pengunciannya pun ini sudah keyless semua, dari yang termurah sampai yang termahal ya teman-teman. Terus terdapat fitur answer back system juga, jadi sama-sama ada keyless dan answer back system. Dan kalau di Yamaha kan ada stop and start system. Nah, kalau di Honda ada fitur idling stop system yang teraplikasikan juga di Vario 160. Sayangnya untuk bagasinya ini lebih unggul jauh teman-teman. Si Vario 160 itu di angka 18 liter, sementara Lexi tadi kan di angka 12 literan ya. Terus untuk BBM-nya, tangki bensinnya juga lebih besar si Vario 160 di angka 5,5 liter. Sedangkan untuk Lexi tadi di angka 4,2 liter. Untuk konsumsi bahan bakarnya, klaimnya itu bisa mencapai 46,9 km per liter. Jadi ya beda sedikit lah ya teman-teman. Tapi kan ini baru berupa data aja untuk konsumsi BBM-nya. Untuk aktualnya kan pasti beda teman-teman, karena sesuai gaya riding kita kan, yang pelan-pelan, yang sedang, atau yang ngebut, belum macet atau jalan lancar. Terus Vario 160 juga punya fitur side stand switch juga, dan ada fitur anti-lock braking system juga di varian tertinggi, dan ada kombi brake systemnya juga teman-teman. Jadi secara fitur kurang lebih ada kekurangan dan kelebihan ya dari kedua motor tersebut. Selanjutnya kita akan beralih ke spek mesinnya. New Yamaha Lexi LX155 2024 berkubikasi 155,09 cc teman-teman. 4 valve, SOHC, berpendingin cairan. Motor ini memiliki bore stroke 58 x 58,7 mm dengan perbandingan rasio kompresi 11,6:1, dan terdapat teknologi Blue Core dan juga variable valve actuation. Dengan spek mesin tersebut, New Yamaha Lexi LX155-nya dapat mengeluarkan tenaga maksimum di angka 15,1 HP pada putaran mesin 8000 rpm dan torsi puncak di angka 14,2 Nm pada putaran mesin 6500 rpm. Dan ada juga fitur diasil forget pistonnya ya teman-teman. Sementara untuk Vario 160 memiliki kubikasi mesin yang lebih besar di angka 156,9 cc, 4 stroke, 4 valve, SOHC, berpendingin cairan. Untuk ukuran bore stroke-nya 60 x 55,5 mm dengan perbandingan rasio kompresi 12:1. Untuk teknologinya sudah disupport dengan ESP Plus ya teman-teman. Nah, dengan spek mesin tersebut, power yang bisa dihasilkan oleh Vario 160 sebesar 15,1 HP juga, sama ya teman-teman, tapi pada putaran mesin 8500 rpm, lebih tinggi. Dan untuk torsi puncaknya di angka 13,8 Nm pada putaran mesin 7000 rpm. Jadi masalah torsi itu lebih rendah ya teman-teman. Jadi secara data mengenai spek mesin untuk Lexi dan Vario-nya itu beda sedikit banget ya teman-teman. Tapi kenyataannya di lapangannya kita nggak tahu karena ini belum dites di lapangan ya teman-teman. Dan ini berpengaruh juga ke dimensinya. Kalau dimensinya kayak lebih ringan, itu pasti bisa lebih kenceng gitu loh teman-teman. Nah, sebaiknya kita langsung lanjut ke dimensi aja kalau gitu ya. Untuk dimensi dari New Lexi LX155 memiliki panjang 1970 mm, lebar 720 mm, tinggi 1135 mm. Untuk wheelbase-nya 1360 mm dan ground clearance 135 mm. Sementara untuk tinggi joknya itu 770 mm. Dan untuk bobotnya ini beda-beda teman-teman. Karena Lexi 155 kan ada 3 tipe ya. Jadi untuk yang standar itu beratnya 116 kg. Untuk yang tipe S beratnya 117 kg. Dan untuk tipe ABS connected itu beratnya 118 kg. Sedangkan
Untuk Vario 160 memiliki panjang 1929 mm, lebar 679 mm, tinggi 1088 mm, dan wheelbase-nya 1277 mm dengan ground clearance 140 mm. Sementara untuk tinggi joknya 778 mm, dan untuk bobotnya ini lebih ringan sedikit teman-teman. Kan ada dua tipe ya, beda juga ini beratnya. Kalau yang tipe CBS Varionya itu bobotnya 115 kg, sementara untuk yang tipe ABS bobotnya 117 kg. So, secara panjang, lebar, tinggi, dan wheelbase lebih besar si Lexi 155, tapi secara ground clearance dan tinggi jok itu lebih rendah Lexi ya teman-teman, jadi bisa dipastikan lebih pendek. Terus untuk bobotnya lebih ringan si Vario 160. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke bagian kaki-kaki ya teman-teman. Terakhir nih kaki-kaki sebelum kita ke harga. Untuk kaki-kaki dari New Lexi 155 di bagian suspensi dulu ya. Suspensi depannya pakai suspensi teleskopik, terus suspensi belakang pakai suspensi tunggal. Tapi untuk suspensi tunggal dari Lexi 155 yang S version dan yang ABS itu sudah ada tabungnya. Selanjutnya untuk ke pengeremannya di bagian depan pakai cakram dan belakang pakai tromol ya teman-teman. Untuk velgnya velg palang Y dengan 3 palang dengan ukuran velg 14 inci, dan velgnya tersebut dibalut dengan ban berukuran 90/90 untuk roda depan, sementara untuk ban belakang berukuran 100/90. Sedangkan untuk Vario 160 untuk suspensi depannya pakai teleskopik juga dan belakang tunggal teman-teman, tapi biasa aja suspensi tunggalnya. Terus untuk pengereman di bagian depan sudah cakram dan belakang masih pakai tromol, tapi ada yang pakai cakram untuk tipe tertinggi yang ABS. Untuk velgnya juga pakai velg Y yang palang teman-teman, tapi palangnya palang 5 ya. Untuk ukuran velgnya juga sama 14 inci, tapi untuk ukuran bannya beda. Ban depannya itu berukuran 100/80, sementara untuk ban belakang berukuran 120/70. Jadi untuk kaki-kaki kalau kita lihat di bagian suspensi belakang lebih unggul Lexi 155 karena ada yang versi tabung. Terus untuk pengereman lebih unggul Vario 160 karena versi tertingginya sudah ABS ya teman-teman. Kok ABS? Maksudnya cakram teman-teman. Untuk ukuran ban sih ya selera masing-masing ya, tapi lebih besar si Vario 160. Nah untuk sasisnya kalau Lexi 155 itu masih pakai sasis yang sama dengan Lexi 125, masih pakai underbone. Sementara untuk si sasis SAF ini lebih ringan. Dan ada tambahan fitur keropos ya. Bercanda, sorry nggak begitu maksudnya. Soalnya banyak berita ya seperti itu ya mengenai keroposnya si rangka SAF. Oke, terakhir kita ke harga teman-teman. Jadi kalau dari harga, range harganya aja ya yang gue kasih tahu. Untuk New Lexi 155 itu paling murah ada di angka 25.350.000 dan termahalnya itu yang ABS connected di angka 29.900.000. Sementara untuk Vario 160 harga terendahnya yang tipe aktif CBS dibanderol 26.639.000 dan yang tertinggi yang connected ABS dibanderol 29.513.000. Jadi kurang lebih ya beda-beda dikit lah ya teman-teman, tapi masih di range harga yang sama. Dan harga tersebut merupakan harga per Januari 2024 ya. Pasti nanti udah lama gitu ya videonya masih ada yang nonton, ntar teman-teman masih berpacu ke harga itu lagi takutnya. Jadi menurut kalian gimana? Lebih unggul mana nih menurut teman-teman? Vario 160 atau Lexi 155? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja.
Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe sama nyalain loncengnya juga, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya di @tionoroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.